Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Adrianus Evan Putra Gunawan dengan NIM 2019-12-001. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2019-12-042. Perkenalkan, nama saya Teresa Juliana Patricia Widiono dengan NIM 2019-12-045. Perkenalkan, nama saya Geri Nikolas Alianto dengan NIM 2019-12051. Melalui video ini, kami dari kelompok 7 akuntansi forensik akan membahas tentang akuntansi forensik dan fraud. Tapi sebelum itu, yuk kenalan dulu dengan kampus kita. Kampus kami bernama Universitas Katolik Widya Karya Malang. Kampus yang biasa disebut dengan UKWK ini berlokasi di Jalan Bondowoso nomor 2, Kota Malang, Jawa Timur. Kampus yang dikelola oleh Yayasan PTK Adi Sucipto Malang ini memiliki 4 fakultas loh, yakni ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, dan Fakultas Hukum. Selain itu, juga tersedia beberapa program studi seperti akuntansi, manajemen, agribisnis, teknologi pangan, teknik mesin, teknik sipil, sistem informasi, dan hukum. Nah, itu tadi sekilas profil mengenai Unika Widya Karya Malang. Sekarang mari kita masuk ke materi akuntansi forensik. Akuntansi forensik. Sebenarnya apa sih akuntansi forensik itu? Akuntansi forensik adalah berbagai teknik akuntansi serta investigasi yang dipakai untuk menemukan kecurangan dalam keuangan. Akuntansi forensik menggunakan ilmu akuntansi, audit, dan hukum dalam memeriksa keuangan individu maupun bisnis. Akuntansi forensik memberikan analisis akuntansi yang dapat digunakan dalam proses hukum dan kasus penipuan dan penggelapan di pengadilan. Segitiga akuntansi forensik. Nah, di dalam akuntansi forensik kita mengenal adanya segitiga akuntansi forensik. Ada 3 titik di dalam konsep ini, yaitu kerugian, perbuatan melawan hukum, dan hubungan kausalitas. Kerugian merupakan titik awal dalam segitiga akuntansi forensik. Kerugian akan ditetapkan dan kemudian dihitung seberapa besar yang timbul akibat fraud. Titik yang kedua adalah perbuatan yang melawan hukum. Pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum akan dituntut sebagai pihak yang mengganti kerugian. Titik ketiga dalam segitiga akuntansi forensik adalah keterkaitan atau hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan yang melawan hukum. Praktisi atau ahli hukum mengambil bagian dalam penilaian terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan hubungan kausalitasnya dengan kerugian yang terjadi. Para akuntansi forensik mengambil bagian pada perhitungan besarnya kerugian. Akuntansi forensik juga bisa membantu ahli dan praktisi hukum untuk mengumpulkan barang bukti untuk menentukan kausalitasnya. Akuntansi forensik dapat digunakan dalam sektor publik dan privat. Pada sektor publik, kerugiannya menyangkut keuangan negara. Tetapi pada sektor privat bisa terjadi karena ada pelanggaran perjanjian. Di sini, akuntansi forensik memiliki tugas dalam 2 bidang. Yang pertama adalah litigasi, dan yang kedua adalah non-litigasi. Dalam urusan litigasi atau pengadilan, akuntan forensik memiliki tugas memberikan pendapatnya mengenai hukum. Dalam urusan di luar pengadilan atau non-litigasi, akuntansi forensik berperan dalam perumusan alternatif dalam menyelesaikan perkara di sebuah sengketa, perhitungan dampak dari pelanggaran kontrak, atau perhitungan ganti rugi dari sebuah perkara. Di Indonesia sendiri, akuntansi forensik mulai digunakan setelah terjadi krisis keuangan pada tahun 1997. Hingga saat ini, pendekatan akuntansi forensik banyak digunakan oleh BBK, KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bank Dunia,
dan kantor-kantor akuntan publik di Indonesia. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia cukup maju, namun jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih dibilang tertinggal. Australia saat ini sedang menyusun standar akuntansi forensik, sementara Kanada dan Amerika Serikat sudah memiliki standar yang baku, dan sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki standar yang memadai. Sejauh ini, masih sedikit kasus korupsi yang terkuak berkat kemampuan akuntan forensik. Meski demikian, akuntansi forensik merupakan suatu pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang masih tergolong muda dan memiliki prospek yang sangat bagus dalam pemecahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keahlian akuntansi forensik. Akuntansi forensik menggunakan keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum yang dibantu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan kecurangan yang ada pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau arbitrase atau tempat penyelesaian perkara lainnya. Fraud. Nah, di materi yang kedua ini kita akan membahas tentang fraud. Fraud itu apa sih? Fraud atau kecurangan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang dari dalam ataupun dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bahkan kelompoknya, dan secara langsung merugikan pihak lain. The Association of Certified Fraud Examiners mengklasifikasikan fraud atau kecurangan dalam 3 tingkatan yang disebut fraud tree, yaitu 1. Ada penyimpangan atas aset yang meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur atau dihitung. Yang kedua, ada pernyataan palsu atau salah pernyataan. Ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksklusif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, ada korupsi. Korupsi merupakan jenis fraud yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain. Hal ini merupakan jenis yang paling banyak terjadi di negara-negara berkembang karena penegakan hukumnya yang masih lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Penyebab terjadinya fraud. Dalam fraud, kita mengenal adanya fraud diamond. Fraud diamond ini berisi 4 faktor utama penyebab fraud yang saling berkaitan, yaitu tekanan peluang, rasionalisasi, dan kemampuan. Yang pertama adalah tekanan. Faktor ini dapat memicu terjadinya fraud dalam perusahaan. Tekanan di sini tentunya beragam dan tidak hanya sekedar ekonomi, seperti dalam kondisi ekonomi yang buruk akibat pandemi COVID-19 saat ini. Ada banyak orang yang membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan harian. Saat penghasilan yang dapat kurang, pelaku akhirnya nekat melakukan penyelewengan dana pada laporan keuangan perusahaan demi memperkaya diri lewat jalan pintas. Yang kedua, ada peluang. Terjadinya penyelewengan dana dipicu oleh adanya peluang yang terbuka lebar. Adanya kesempatan menjadikan orang yang awalnya bekerja dengan profesional tergiur dan akhirnya terjebak melakukan fraud tanpa logika. Biasanya kesempatan atau peluang muncul lantaran pengontrolan keuangan di dalam sebuah perusahaan sangat lemah. Namun bisa juga terjadi ketika pemegang kekuasaan dalam hal finance justru penyalahgunakan wewenang
dan terbiasa mampu laporan keuangan. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Ada banyak sekali pelaku fraud yang seolah tidak menampakkan diri telah melakukan kesalahan besar. Hal ini terjadi karena para pelaku menilai kalau aksi penipuan dan kecurangan keuangan yang mereka lakukan dapat dibenarkan. Biasanya, kondisi ini dialami pelaku dengan jabatan tinggi yang merasa dirinya sangat dipercaya perusahaan, sehingga sebisa mungkin mereka mencari alasan untuk melindungi diri. Yang terakhir adalah kemampuan. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan individu yang memainkan peran utama mengenai apakah fraud dapat benar-benar terjadi. Individu harus memiliki kemampuan untuk melihat celah untuk melakukan fraud sebagai peluang dan untuk mengambil keuntungan secara terus-menerus. Nah, itu tadi beberapa penjelasan terkait akuntansi forensik dan fraud. Semoga kalian bisa menambah wawasan tentang akuntansi forensik dan fraud setelah menonton video ini ya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.